Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Pagi yang luar biasa ini kita sudah diberkati. Bahkan kita sudah memberi yang terbaik melalui pujian penyembahan kita bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita ada di minggu pertama di bulan Agustus, bulan 8. Dan tema bulanan kita adalah kebebasan. Bukan tema bebas saudara, tetapi kebebasan. Dan di hadapan kita tersedia tubuh dan darah Kristus. Kiranya melalui tema ini saudaraku, bahkan ketika kita bersekutu di dalam tubuh dan darah Kristus, benar-benar saudaraku kita mengingat kembali betapa besar pengorbanan Tuhan untuk membebaskan setiap kita. Dan saudaraku, dalam bulan ini saudara akan mendapatkan banyak berkat dari mimbar ini tentang kemerdekaan, tentang kebebasan, baik itu keuangan, keluarga, kehidupan, bahkan kekristenan kita. Dan melalui minggu pertama ini saya memberi judul Yesus Sang Pembebas. Sama-sama kita baca judulnya 1, 2, 3. Yesus Sang Pembebas. Nah, kita buka sama-sama Galatia 5 ayat yang pertama, lalu kita lompat ayat 13, 14, 15 dan 16 saudaraku. 15. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah kamu lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat 13, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, ya, kita renungkan kebenaran yang kita baca ini saudaraku, karena ini adalah sesuatu yang mendasar tetapi kuat dalam kehidupan kekristenan kita. Dijelaskan bahwa Yesus adalah Sang Pembebas itu. Yesus adalah Sang Pembebas. Banyak orang-orang Kristen akhir-akhir ini mengaku sudah dibebaskan. Tetapi saudaraku masih terikat dengan dosa. Masih terikat dengan rasa bersalah. Masih terikat dalam kehidupan masa lalu. Bahkan mengalami kekeringan dalam kerohanian. Tetapi hari ini kabar gembiranya. Injil katakan Yesus adalah Sang Pembebas. Kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan demikian. Kita sekarang bebas. Amin. Kita sekarang bebas sebab siapa yang membebaskan kita? Kristus sudah membebaskan kita. Ini yang menjadi kabar sukacita. Kita sekarang bebas, ku bebas, bebas. Siapa yang membebaskan kita? Yesus Kristus sudah membebaskan kita. Nah, Kristus sudah membebaskan kita melihat pribadi ini. Pribadi yang selalu kita datangi, yang selalu kita harapkan, yang selalu menjadi fokus utama saat kita beribadah. Yesus. Banyak orang datang kepada Yesus kehilangan berkat karena lupa fokus sentral utamanya. Seorang pembebas, Sang Pembebas ajaib, agung dan mulia. Yesus Kristus adalah Sang Pembebas yang luar biasa. Itu sebabnya pagi hari ini pahamilah ini bahwa Yesus adalah Sang Pembebas. Yesus
membebaskan kita. Yang pertama, Yesus membebaskan kita dari tuntutan hukum Taurat. Ayat yang pertama saya ulangi supaya saudara tidak kehilangan berkat di ayat yang pertama ini. Kristus telah memerdekakan kita, dalam terjemahan lain ini saya ambil, supaya kita sungguh apa? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jemaat di Galatia sebagian besar adalah jemaat non-Yahudi. Ada orang-orang Yahudi jadi Kristen, pengikut Kristus. Tetapi sebagian besar ada orang-orang kafir, orang-orang yang bukan Yahudi, ada orang Yunani, ada bangsa lain menjadi pengikut Kristus. Tetapi mereka menerima ajaran yang sesat. Ada guru-guru palsu. Ada orang-orang yang percaya Yesus, mengaku percaya Yesus, tetapi mengabarkan sesuatu yang sesat. Apa itu saudaraku? Yaitu ajaran kalau kamu ingin selamat, percaya kepada Yesus, tetapi kamu juga harus lakukan adat istiadat dan hukum Taurat. Salah satunya adalah sunat. Jadi orang non-Yahudi ini ketika dia percaya Yesus diselamatkan, tetapi bagi golongan sesat ini harus sunat dulu, baru percaya. Bapak ibu saudaraku dalam kasih Tuhan, kita baca ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunati dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Paulus menentang ajaran ini. Karena Paulus percaya bahwa keselamatan hanya diberikan melalui iman kepada Kristus. Yang setuju katakan amin. Hati-hati saudaraku. Kamu kalau mau selamat percaya Yesus, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat terus harus dilakukan. Tapi Rasul Paulus tegas. Hukum Taurat diberikan. Hukum Taurat baik. Tetapi hukum Taurat menyikapkan kamu berdosa. Tetapi tidak memberikan solusi. Dan tidak ada seorang pun dapat melakukan hukum Taurat, saudaraku. Tidak ada seorang pun dapat memenuhi hukum Taurat. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata hanya iman kepada Kristus Yesus. Galatia 6 ayat 11, perhatikan ayat ini. Lihatlah bagaimana besar huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Ya, dimungkinkan banyak orang berkata inilah duri dalam daging. Paulus matanya sudah tidak jelas, dia tulis besar-besar. Ya, tetapi bisa juga dengan kata lain. Bahwa teguran ini keras sehingga dia menulisnya dengan besar-besar supaya jemaat jangan disesatkan tentang keselamatan. Kita tidak permasalahkan itu. Lanjut ayat 12. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri. Mereka lah yang berusaha memaksa kamu untuk apa? Bersunat. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. 13. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunati diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Selain apa? Dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku. Inilah kabar sukacita. Engkau diselamatkan, dosamu dihapuskan. Bukan karena engkau melakukan hukum Taurat. Karena engkau tidak mampu melakukan tuntutan hukum Taurat. Tetapi bermegahlah, percayalah. Karena salib Kristuslah yang membebaskan kita dari setiap tuntutan hukum Taurat. Bapak Ibu, Yesus sang pembebas. Yesus datang bukan untuk menambahkan beban keagamawian kita. Yesus datang saudaraku bukan berarti dia meniadakan hukum Taurat. Tidak. Yesus datang ke dunia ini dia menggenapkan hukum Taurat.
Hukum Taurat menunjukkan dosa-dosa kita. Tetapi kesadaran kita butuh sang pembebas. Yaitu juru selamat. Ada yang tidak berdosa di tempat ini. Sang pembebas itu telah menggenapkannya di atas kayu salib. Yesus sang pembebas di dalam Matius 11 ayat 28. Dikatakan begini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan. Saya senang ayat ini. Ya, tidak salah kita mengartikan ayat ini. Wah, kamu punya pergumulan, kamu susah hidupnya, kamu banyak tekanan datang kepada Yesus. Ya, kebenaran Yesus adalah jawaban atas segala-galanya. Tidak menyalahkan akan hal itu, saudaraku. Tetapi kalau kita melihat latar belakang ayat ini, Matius 11 ayat 28, Yesus menyatakan dirinya bahwa hanya dialah sang pembebas itu. Setiap yang letih, lesu, lemah, yang berbeban berat, marilah datang kepada siapa? Sang pembebas itu, Yesus Kristus. Apa hubungannya dengan pembebasan dengan hukum Taurat? Nah, beban hukum Taurat itu berat, saudara. Kalau kita melihat dalam konteks orang Yahudi, beban berat yang dimaksud salah satunya adalah beban hukum Taurat dan tradisi keagamaan Yahudi. Jadi Yesus melihat betapa payahnya orang Yahudi, betapa susahnya manusia untuk mencapai kepada kesempurnaan itu. Mereka dibebani dengan banyak aturan supaya kamu sempurna. Bahkan orang-orang Farisi, ahli Taurat membuat hukum menjadi lebih berat dengan aturan-aturan tambahan. Saudara buka di rumah nanti dalam Matius 23 ayat 4. Mereka yaitu ahli Taurat, orang Farisi mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang-orang Israel. Yesus melihat dengan mata kasih. Karena tidak ada seorang pun dapat melakukan tuntutan hukum Taurat. Kita melihat di sini saudaraku, beban itu berat. Sehingga membuat mereka letih. Membuat mereka lelah. Bahkan hukum Taurat menuntut kesempurnaan. Saudara nanti buka Yakobus 2 ayat 10. Ya, tidak ada sanggup mencapainya. Kalau satu gagal semua. Tidak ada yang mampu, saudaraku. Sehingga tuntutan hukum Taurat membuat berat orang-orang pada saat itu. Tetapi Yesus menawarkan kelegaan melalui apa? Kasih karunia. Ketika Yesus berkata, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Ia mengundang semua orang keluar dari beban sistem agama yang kaku dan memberatkan. Kalau engkau tidak mampu hidup benar, kalau engkau tidak mampu untuk mencapai kepada kesempurnaan, kekudusan, engkau lelah menjadi Kristen, engkau lelah mengikuti aturan-aturan, datang kepada Yesus. Dikatakan marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Tawaran melalui kasih karunia. Dahsyat sang pembebas. Amin. Kelegaan itu adalah kasih karunia. Kelegaan itu adalah pengampunan. Ada yang susah hidupnya karena banyak hutang dosa yang seharusnya tidak bisa dia balas. Seperti seorang hamba yang siap ingin ditangkap. Tetapi kalau hamba ini menangis, si tuan ini kasihan, dia bebaskan semua hutangnya yang seharusnya seumur hidupnya dia tidak bisa membayar hutang itu. Tetapi ketika tuan ini berkata, aku bebaskan hutangmu, ada apa? Kelegaan hakiki, kelegaan yang sejati. Inilah yang Yesus berikan. Yesus memberikan kelegaan yang
sejati, saudaraku. Melalui apa? Kasih karunia-Nya, melalui pengampunannya dan penerimaan Allah bagi saudara tanpa syarat. Yesus menerima kita apa adanya, amin. Udah lelah berjalan, udah susah melangkah, udah sulit hidup benar. Tetapi hari ini Yesus memberi kelegaan. Kita tidak bisa lakukan dengan usaha kita sendiri. Bahkan dalam Galatia 5 ayat 1 Paulus berkata, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memberikan kelegaan. Kristus telah mengampuni. Kristus telah membebaskan kita. Inilah kelegaan melalui kasih karunia. Lalu Yesus mengganti hukum dengan apa? Kasih dan hubungan. Hukum Taurat seakan-akan umat Tuhan dengan kekuatannya sendiri ada tuntutan yang harus dilakukan. Tetapi kasih karunia membawa kita untuk apa? Untuk menikmati kasih dan hubungan itu. Setelah membebaskan kita dari hukum, ya saudaraku, Yesus mengundang kita dalam hubungan kasih. Bukan kewajiban-kewajiban yang kaku. Kamu kalau ini begini. Kalau kamu begini pasti akan begini. Tidak, Yesus memulai dengan apa? Hubungan saya dan saudara kepada Yesus. Perhatikan ayat selanjutnya. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah dari padaku. Tadi di ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat. Dicabut beban beratnya, diganti kuk yang baru. Bukan kuk yang membuat engkau tertekan. Bukan kuk yang membuat engkau berat tak berdaya. Tetapi firman Tuhan katakan, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Kuknya dikatakan lembut dan ringan. Karena apa? Karena Yesus mau berjalan bersama dengan kita. Inilah hubungan ketika kita sudah dibebaskan. Bukan hanya aturan-aturan, tetapi hubungan ketidakmampuanmu. Yesus ada di sana memampukan engkau melakukan kehendak-Nya. Amin. Ketidaksanggupanmu, Yesus ada di sana. Dikatakan kuk yang kupasang itu lembut, ringan, saudaraku, enak. Dan dikatakan di situ, saudaraku, dalam kasih Tuhan, belajarlah daripadaku, berjalan bersama. Ini yang Tuhan mau untuk kita pahami sang pembebas itu. Dia membebaskan kita, teruslah tinggal dalam anugerah-Nya. Ketika kita tinggal dalam anugerah-Nya setiap hari, kita akan dimampukan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Dan yang kedua, Yesus adalah sang pembebas itu. Yesus membebaskan kita dari dosa kedagingan. Ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, selanjutnya bukan hanya sunat. Bukan hanya adat istiadat yang menjadi resah, yang penyebab kesesatan dari jemaat Galatia. Tetapi ada pengajaran lagi yang dapat mengancam iman jemaat Galatia. Ya saudaraku, sehingga Paulus berjuang mempertahankan Injil kebenaran dan kebebasan yang diajarkan. Ternyata ada pengajaran-pengajaran yang mengajarkan saudaraku, kamu udah dibebaskan, kamu bebas lakukan dosa. Karena Yesus udah membebaskan kita. Kalau udah lakukan dosa saudaraku, jangan khawatir. Yesus itu sudah membebaskan kita. Kita bebas melakukan apa saja, sembrono, ya, dan sebagainya. Dan ini sangat mengancam iman kekristenan. Ya, makanya hari-hari ini juga terdengar sekali selamat tetap selamat. Kamu tuh sudah diselamatkan. Jadi kalau mau lakukan dosa, monggo lakukan dosa.
Tetapi tidak, kata Rasul Paulus, ya, dikatakan janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Ada jemaat tidak tertib hidupnya. Ada jemaat hidupnya, saudaraku, ya, caparuni kata orang Manado bilang. Jorok, tidak pakai aturan, bebas, mau apa saja. Saudaraku, dunia mengartikan kebebasan ya seperti itu. Melakukan apa yang saya mau. Mumpung saya masih muda, nanti udah tua saya bertobat. Tidak. Kekristenan bukan seperti itu. Ya, kita saudaraku yang sudah dibebaskan oleh dosa, kita harus saudaraku bertahan menjaga kekudusan kehidupan kita. Coba perhatikan Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging telah nyata. Masuk ke jemaat yang udah merdeka tadi. Yang udah dibebaskan tadi. Hati-hati. Percabulan. Apalagi semua jawab? Lanjut, Hawa. Penyembahan berhala. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Jadi tidak ada tuh sekali selamat tetap selamat. Hati-hati. Hati-hati. Perbuatan daging telah nyata. Bisa masuk dalam 5 panca indera kita. Penglihatan kita. Peraba, perasa, pendengaran kita. Dan itu dapat menjatuhkan. Apalagi saudaraku kalau kita mengikuti ajaran sesat. Yang penting sudah diselamatkan. Yang menentukan tuh garis akhir. Salah saudaraku. Diawali dengan iman. Pelihara iman. Dan diakhiri dengan iman. Hati-hati dengan semua dosa ini. Ada orang anggap remeh ini saudaraku. Waspada. Karena kekudusan menjadi hal yang semakin ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam pelayanan. Kiri kanan joget kanan kiri. Saudaraku di atas mimbar. Tapi kehidupannya adalah kehidupan yang terus terikat dengan dosa. Mengaku sudah bebas. Hati-hati saudaraku dalam kasih Tuhan. Tetapi saudaraku biarlah kita lawan kedagingan. Karena kedagingan membuat manusia tidak mampu melakukan. Bukan hanya melakukan, tidak mampu mengerti kehendak Allah. Ya, karena kerohanian kita tumpul. Yang kuat daging, roh kita mengecil. Seharusnya roh kita membesar, kedagingan kita dikalahkan. Tetapi kedagingan itu menguasai kerohanian kita. Sehingga kita sulit, tidak peka lagi. Apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Tetapi Yesus memberikan kuasa untuk kita menolak keinginan daging. Amin. Dia berikan kuasa, dia berikan kekuatan pertolongan. Jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jangan mempergunakan. Artinya saudara diberi kemampuan untuk lawan setiap keinginan daging. Amin. Haleluya. Kemerdekaan bukan izin untuk berdosa. Tetapi kuasa untuk menang atas dosa. Itu kemerdekaan. Jadi kebebasan itu kuasa untuk saudara lawan dosa. Menang atas dosa. Melalui kematian dan kebangkitannya. Yesus memberikan apa? Roh Kudusnya yang memampukan kita berkata tidak. Pak, saya sering jatuh, perdalam, pertajam kerohanianmu. Pak, saya sering gagal.
Perbesar rohmu di hadapan Tuhan. Perhatikan Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah, ini Rasul Paulus minta. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menurut keinginan daging. Di dalam Kristus kita memilih hidup dalam roh, bukan dalam daging. Yesus tidak hanya menghapus masa lalu kita, tetapi Yesus ingin mengubah cara kehidupan kita. Ada kebiasaan-kebiasaan yang sulit kita lepas. Ya, bahkan orang bilang dosa favorit. Dosa favorit, sesuatu yang sulit dilepaskan. Ada suatu kesaksian saudaraku, orang yang sulit dilepaskan dari sesuatu yang mengikat kehidupannya. Ketika dia menjadi percaya kepada Yesus saudaraku, dia bangun jatuh bangun, bukan jatuh bangun ya, bangun jatuh dalam mengikut Yesus. Tetapi ketika dia minta tuntunan Roh Kudus memampukan dia. Bahkan dokter mungkin berkata tidak mungkin lepas dari ikatan ini. Karena sudah di dalam level yang sangat parah. Tetapi karena Roh Kudus menolong dia. Dia mampu menang atas setiap bentuk dosa-dosa. Gunakan kebebasan untuk hidup kudus. Bukan untuk memuaskan daging. Isi setiap hari. Memperbesar kapasitas rohanimu. Saudara-saudaraku dalam kasih Tuhan, panggilan kita menjadi serupa dengan Kristus. Banyak orang berkata percaya Yesus masuk surga. Itu bukan tujuan pertama. Kaget ya saudara? Karena ketika engkau percaya Yesus, bukan masuk surga. Yesus ingin membawa kita lebih dulu serupa dengan Dia. Haleluya. Apa sih artinya kita masuk surga tapi kita masih cemong-cemong, masih kotor saudaraku. Belum menanggalkan segala sesuatu. Yesus membawa kita. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sudah memuliakan nama Tuhan? Haleluya. Tidak ada yang tidak pernah gagal. Tetapi jangan kegagalan kita menjadi alasan kita semakin jauh dari Tuhan. Minta Roh Kudus memampukan kita. Galatia 5 ayat 22. Satu perikop membahas tentang yang sama. Kedagingan dan pimpinan Roh Kudus. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Yesus sang pembebas. Yesus memberikan kebebasan. Yesus membebaskan kita dari dosa daging. Dan dia memberikan Roh Kudusnya untuk kita dapat bertahan dalam kehidupan yang kudus. Yang ketiga, Yesus adalah sang pembebas. Yesus membebaskan kita untuk mengasihi dan melayani. Ayat 13b dan selanjutnya. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Saudaraku dalam kasih Tuhan, Yesus membebaskan kita untuk kita melayani dan mengasihi. Di Galatia 5 ini juga Paulus menjelaskan kepada kita tentang status kita. Status kita di sini adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus. Orang yang dibebaskan, orang yang dimerdekakan. Status kita adalah orang yang ada di dalam Kristus.
Kalau orang yang ada di dalam Kristus itu akan terlihat bagaimana Yesus sudah membebaskan dia. Dia melayani, dia mengasihi. Saudaraku, dosa merusak relasi manusia dengan Allah. Betul? Dosa merusak relasi manusia dengan manusia. Sebelum kita kenal Tuhan, pusat kehidupan kita berfokus kepada diri kita. Kita mementingkan diri kita sendiri, kita membalas yang jahat dengan kejahatan, kita penuh kebencian, iri hati, kedengkian, kemarahan. Tetapi ketika kita mengerti status orang yang dibebaskan, yang dimerdekakan, dia harus pahami tugas dan tanggung jawabnya, dia harus melayani dan mengasihi. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, sama-sama katakan, ia adalah yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oleh darah Yesus, ku menjadi ciptaan yang baru. Itu sebabnya ini yang harus kita tampilkan kepada dunia. Siapa kita akan terlihat siapa pembebas kita. Kalau kita tidak melihatkan tentang pribadi kita yang sudah dibebaskan, maka mereka tidak akan melihat sesuatu yang luar biasa tentang Yesus. Tetapi ketika kita mencerminkan bagaimana kehidupan kita yang setelah dibebaskan di dalam Kristus, maka mereka akan kagum siapa yang sudah membebaskan perempuan ini. Siapa yang sudah membebaskan laki-laki ini. Siapa yang sudah melepaskan dia dari roh jahat. Siapa yang sudah memenangkan dia dari belenggu dosa. Siapa? Sang pembebas. Itu sebabnya perlihatkan itu melalui kasih-Mu dan pelayananmu. Bapak Ibu Saudaraku, kemerdekaan atau pembebasan dari Kristus adalah panggilan kita untuk melayani dan mengasihi. Ayat 13b tadi kita udah baca, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kemerdekaan dalam Kristus bukan hidup semaunya. Kita dibawa untuk mengasihi, amin. Kita dibawa untuk melayani, amin. Ini yang Tuhan mau. Tujuan kita dimerdekakan. Tadinya kita menghamba kepada budak dosa. Tetapi sekarang kita menghamba kepada kebenaran. Kita menghamba kepada Tuhan Kristus Yesus. Kasih juga adalah bukti orang yang telah dibebaskan, dimerdekakan. Bahkan Galatia 5 ayat 14 yang sudah kita baca. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bukan sekedar perasaan saudaraku, tetapi kasih itu pilihan untuk kita melayani. Tindakan kita untuk memberi apa yang dapat kita beri. Pemberian kita sesuai dengan kemampuan kita. Saya senang dengan ayat kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap. Lengkap saudaraku. Kalau engkau harus mengasihi Tuhan, kasih jiwa, kekuatan, kemampuanmu. Apa yang kita dapat beri bagi Tuhan. Kalau kita diberkati dengan banyak hal di dalam dunia ini. Bukan karena kekuatan kita, betul? Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita diberi kemampuan saudaraku untuk dapat talenta melayani, layanilah itu. Inilah tindakan untuk memberi. Bahkan kasih itu adalah tindakan juga untuk mengampuni. Mengampuni bukan berarti lupa, betul. Karena Tuhan mengaruniakan pengingat-pengingat yang luar biasa dalam memori kita. Tetapi ketika kita mengampuni saudaraku, maka sengat atau sesuatu yang menyakitkan itu sudah tidak lagi menyakitkan kehidupan kita. Haleluya. Biarlah kita memberi diri kita untuk kita melayani dan mengasihi. Kasihi Tuhan kita. Kasihi sesama kita. Beri apa yang saudara bisa beri. Pilihan kita untuk melayani dan kesediaan untuk mengampuni. Kalau soal mengampuni itu sesuatu yang mudah dibicarakan, mudah didengungkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Banyak orang dunia menggambarkan, Pak, seperti tembok kalau udah dipaku dicabut berbekas. Itu dunia berkata.
Tetapi kalau di dalam Kristus ingatan tetap ada. Tetapi bekas itu tidak melukai kita lagi. Karena ada pengampunan yang totalitas kita berikan. Haleluya. Kasih bukanlah beban, tetapi buah dari kemerdekaan. Melayani bukanlah beban, tetapi kehormatan kita untuk kita dapat memberi sesuatu bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, tanpa kasih kemerdekaan bisa berubah menjadi apa? Keegoisan. Bukan Yesus lagi dimuliakan, kita. Dengan kasih kemerdekaan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Selanjutnya saudaraku, kemerdekaan tanpa kasih gereja bisa hancur. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jika gereja tidak hidup dalam kasih, tidak hidup dalam melayani, maka jemaat bisa saling apa? Ngeri ya saudaraku. Gambarannya kebun binatang. Apa dikatakan? Menggigit, menelan. Artinya apa? Ada karakter-karakter kebiasaan yang saudaraku itu masuk di dalam kehidupan orang yang sudah dibebaskan. Sehingga yang mengalir apa? Kebencian, kemarahan, dendam, balas dendam dan sebagainya. Tetapi hari ini kasih saudaraku akan membangun gereja itu. Haleluya. Tanpa kasih gereja akan hancur. Perhatikan ayat ini. Jikalau kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Yesus membebaskan kita bukan supaya kita melukai, bukan supaya kita menjatuhi, tetapi kita membangun. Amin. Coba tepuk kiri kanannya. Bangun dalam kasih Tuhan. Haleluya. Ya, itulah tujuan kasih membangun saudaraku. Langsung yang ngantuk-ngantuk langsung kaget ya saudara. Bangun dalam kasih saudaraku ya. Yesus membebaskan kita bukan supaya kita saling menjatuhkan, melukai tapi membangun. Orang yang sungguh-sungguh mengalami kasih Kristus akan menjadi pembawa damai. Pasti dimanapun dia berada, dia akan membawa damai. Kemerdekaan tanpa kasih akan menghancurkan gereja. Pasti. GPDI Mahanaim Tegal 36 tahun. Banyak orang mungkin ada yang kecewa, ada yang diberkati karena kita belum sempurna. Tetapi lihat, kalau ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan, baik pribadi lepas pribadi, baik dalam persekutuan gereja ini, dalam peribadatan, baik dalam komunitas-komunitas, ada pembangunan yang luar biasa. Karena di dalamnya ada orang-orang yang mengasihi dan melayani. Amin. Jadi jangan sampai kita berhenti mengasihi dan melayani. Karena kita menemukan di salah satu gereja kita ada yang saling apa? Menikam, membunuh, menyakitkan, melukai. Jangan kita berhenti saudaraku. Tetapi pandanglah kepada Kristus yang memiliki tujuan yang mulia bagi gerejanya. Yaitu gerejanya tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus di mana saya dan saudara ada di dalamnya. Di mana saya dan saudara benar-benar sama-sama terbangun. Jangan dilemahkan, jangan berhenti. Jangan menolak melayani dan mengasihi. Oleh karena 1, 2, 3 di bagian tubuh Kristus yang menciderai hatimu. Yang menciderai menyetop langkahmu. Tapi hari ini Yesus pembebas kita. Yesus membebaskan kita supaya kita melayani dan mengasihi. Supaya tubuh Kristus terbangun. Kemerdekaan dalam Kristus hanya bermakna
jika dijalankan dalam kasih. Penutup, Yesus Sang Pembebas memberi kita kemerdekaan yang sejati dengan kita tidak lagi diperbudak, dibelenggu, dan dikuasai oleh dosa. Yesus Sang Pembebas memberikan kita kebebasan dengan batas kebenaran. Yesus Sang Pembebas memberikan kesempatan untuk kita dapat melayani dan mengasihi. Ada satu lagu, ada tempat yang mulia, yaitu sorga, dicurahkan anugerahnya. Anugerah tanpa batas. Dan di dalam anugerah itu, engkau yang tidak mampu dimampukan. Engkau yang tidak sanggup untuk mengikuti tuntutan-tuntut, kita dimampukan di dalamnya. Di dalam anugerah itu, kita bisa dapat bergerak melampaui batas pikiran kita. Tadinya aku tidak bisa, tadinya aku tidak mampu. Tetapi karena engkau tinggal dalam anugerah itu, engkau dapat bergerak. Engkau dapat bergerak. Engkau dapat mempermuliakan namanya. Itu sebabnya pagi hari ini, terima Yesus Pembebas itu. Ada bagian-bagian saudara yang rindu dibebaskan pagi hari ini. Datang kepada Dia, terima anugerah itu, tinggallah dalam anugerah itu. Haleluya.